Shalom Bumei dan teman-teman. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah kanan aku ada Aurelius. Halo Bumei. Aku Vina, dan di sebelah kiri aku Kay. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Aurelius. Mari sebelum kita mulai podcast pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memulai podcast kami pada hari ini. Semoga podcast yang akan kami bawakan bisa menjadi pelajaran yang baik dan tidak akan ada masalah. Dan semoga podcast ini bisa menjadi podcast yang terbaik yang bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman dan juga guru kami Bumei. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, podcast kita hari ini tuh yang berjudul Menjadi Pembawa Damai Sejahtera. Aku mau nanya nih sama Ki, apa sih yang dimaksud dengan menjadi pembawa damai? Kalau menurut aku, menurut dari yang udah dibaca, menurut Alkitab, menjadi pembawa damai sejahtera berarti membawa keharmonisan dan ketenangan dalam hidup melalui tindakan dan sikap yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa damai adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita sebarkan melalui perbuatan baik dan pengampunan, seperti yang tercatat dalam Matius 5 ayat 9. Ariel? Wow. Nah, aku punya pertanyaan nih sama si Vina. Apa yang menghalangi kita untuk menjadi pembawa damai? Menurut aku tuh iri hati, egois, dan kekerasan hati seringkali menjadi penghalang utama untuk membawa damai. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 mengingatkan kita bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Sekarang aku mau nanya nih pendapat Ariel. Bagaimana cara seorang remaja Kristen dapat mulai menjadi pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku, remaja dapat mulai dengan hal kecil seperti bersikap sabar, mendengarkan dengan empati, dan menghindari konflik, menjalani hubungan yang baik dengan teman, keluarga, dan orang lain adalah langkah awal yang penting. Wah, aku mau nanya juga nih sama Ariel, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Gideon tentang menjadi pembawa damai? Kalau menurut yang kubaca dalam Alkitab, kisah Gideon mengajarkan kita bahwa meskipun kita merasa tidak penting atau tidak mampu, Tuhan dapat menggunakan kita untuk membawa damai. Tuhan memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan besar dan membawa damai ke dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu kalian tahu nggak sih kisah Gideon itu tentang apa? Apa itu? Apa tuh? Jadi dari yang aku udah cari juga, karena kan sebelumnya aku nggak tahu nih kisah Gideon itu tentang apa. Dia itu seorang biasa yang hidup di zaman ketika bangsa Israel mengalami penindasan dari bangsa Midian. Pada suatu hari malaikat Tuhan datang dan memanggil Gideon untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Namun Gideon merasa dirinya tidak layak dan tidak mampu untuk menjalankan tugas besar itu. Kisah Gideon itu juga kita pelajarin sebagai salah satu contoh untuk menjadi pembawa damai itu. Betul. Nah, sekarang kita lanjut. Aku juga punya pertanyaan nih sama si Keiswan. Mengapa penting untuk menjadi pembawa damai dalam keluarga dan komunitas? Kalau menurut aku menjadi pembawa damai itu penting ya buat di mana aja gitu.
Kalau dari orang terdekat kita itu dari keluarga, terus juga kalau sebagai orang percaya kita gereja, jadi kita ketemu sama teman-teman, kita juga bergabung dalam komunitas, terus juga di sekolah kita juga punya berbagai macam teman yang berbeda-beda, dan melalui keluarga dan komunitas yang ada itu merupakan salah satu tempat di mana kita bisa memulai kedamaian gitu. Jika hubungan kita dengan orang terdekat kita nggak damai, maka hubungan kita dengan Tuhan juga akan terganggu. Karena seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi semua itu kita harus persiapkan dengan adanya damai sejahtera, baru kita bisa menjadi pembawa damai dalam sekeliling kita. Itu aja sih dari aku. Nah, sekarang aku mau nanya Vina, bagaimana kita bisa mengatasi konflik tanpa kehilangan kedamaian dalam diri kita nih? Kalau menurut aku salah satu caranya tuh dengan mengutamakan kelembutan dan kesabaran seperti yang disebutkan dalam Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama mumi, selanjutnya pendamai prama, menurut penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi terkadang berdamai itu memerlukan pengorbanan diri, tetapi pengorbanan diri mendengarkan orang lain dan mencari jalan tengah tanpa mengorbankan prinsip kebenaran. Kalau itu menurut Vina, dan cara mengatasi konflik tanpa kehilangan kedamaian dalam diri. Nah sekarang Vina mau nanya apa nih? Aku mau nanya nih sama Ariel, apa yang dimaksud dengan berdamai dengan musuh dalam ajaran Yesus? Menurut aku ya, berdamai dengan musuh berarti kita harus mengasihi mereka yang menyakiti kita seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Ini bukan berarti membiarkan diri kita disakiti, tetapi lebih kepada menyelesaikan konflik dengan cara yang penuh kasih dan pengampunan. Nah, aku sekarang mau nanya nih sama si Keisuan, apa saja karakter yang harus dimiliki oleh pembawa damai menurut Yakobus 3 ayat 17? Menurut aku di dalam Yakobus 3 ayat 17 yang mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, dari ayat itu berarti karakter seorang pembawa damai adalah kemurnian hati, kelembutan, belas kasihan, sikap tidak memihak, dan kesediaan untuk berbuat baik. Semua ini adalah buah dari hikmat yang berasal dari Tuhan dan harus tercermin dalam tindakan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memiliki karakter seorang pembawa damai seperti kemurnian hati tadi, kelembutan, belas kasihan, dan masih banyak lagi. Mengapa pendamaian sejati hanya bisa ditemukan melalui Injil? Kalau perdamaian sejati itu datang dari hubungan kita dengan Tuhan melalui Injil. Melalui Injil kita belajar untuk mengampuni, berdamai, dan hidup dalam kedamaian yang tidak hanya mengandalkan usaha kita sendiri, tetapi yang kekuasaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Oh iya, aku mau nanya nih sama Ariel, apa sih pesan utama yang dapat kita sampaikan kepada orang muda tentang menjadi pembawa damai? Menurut aku, pesan utamanya adalah bahwa menjadi pembawa damai bukan berarti kita menghindari
konflik, tetapi menghadapi konflik dengan cara yang penuh kasih, sabar, dan mencari jalan damai. Kita dipanggil untuk menjadi contoh Kristus yang membawa damai kepada dunia dengan hidup yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Berarti damai sejahtera dalam Alkitab tuh bukan hanya berarti tidak ada konflik, guys, teman-teman, tetapi juga berbicara tentang kesejahteraan, ketenangan hati, dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda dari damai dunia. Dunia melihat damai sebagai sesuatu yang bergantung pada situasi, tetapi damai dari Tuhan tetap ada di hati kita meskipun keadaan kita sulit. Kesimpulannya, dari pembahasan tentang menjadi pembawa damai sejahtera menurut Alkitab adalah bahwa kita dipanggil untuk menjadi saluran damai bagi orang lain, baik dalam keluarga, komunitas, maupun lingkungan yang lebih luas. Menjadi pembawa damai bukan berarti menghindari konflik, tetapi menghadapinya dengan sikap kasih, sabar, dan pengampunan. Karakter seorang pembawa damai itu mencerminkan kemurnian hati, kelembutan, dan kesediaan untuk berbuat baik yang merupakan buah dari hikmat dari Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus dan selalu ingat bahwa perdamaian sejati hanya bisa ditemukan melalui hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui Injil. Pesan untuk generasi muda adalah untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus, menjadi pembawa damai yang membawa keharmonisan dan kedamaian ke dunia ini. Jadi segitu aja pembahasan dari podcast kita tentang bab 8 menjadi pembawa damai sejahtera. Kiranya podcast kami dapat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi tentang menjadi pembawa damai sejahtera. Sekian dari kami, sampai jumpa. Dadah.